yang telah sedang dan akan kita lakukan dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, mudah-mudahan semuanya dicatat menjadi amalan ibadah, menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan menghantarkan kita semuanya menjadi betul-betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam komunitas hamba Allah yang kita ridho dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut umat-umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sunnah ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menjalankan tuntunan Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak nanti di hari akhirat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab, ya. Sudah memasuki bulan Rajab. Nah, tinggal beberapa hari lagi dan insya Allah nanti kita akan memasuki bulan sebelum Ramadan, Sya'ban. Nah, bulan Rajab kata ulama dikatakan adalah bulan untuk bercocok, bertanam, ya, menanam amal-amal kebaikan, kebiasaan-kebiasaan dalam amal-amal kebaikan. Nanti di bulan Sya'ban dipertahankan, disiram, ya, tanamannya disiram, dipupukin, ya, dirawat. Supaya apa? Supaya nanti di bulan Ramadan kita bisa memanen, ya, bisa memanen dari hasil cocok tanaman yang kita airi, yang kita urus, yang kita pupuk, yang kita rawat, sehingga nanti bulan Ramadan kita akan mendapatkan keberkahannya, ya, mendapatkan nilai-nilai amal soleh, amal kebaikan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam keibadah dan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita niatkan untuk tolabul ilmi. Ya, kita niatkan melaksanakan perintah Allah, menuntut ilmu, menggali, mendalami, lalu kemudian kita mengamalkan daripada ilmu-ilmu Allah yang menjadi syariat agama, supaya kita berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, sirotol mustaqim, bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai Allah dan bukan jalan yang sesat. Nah, maka ilmu ini adalah cahaya petunjuk buat kita semuanya. Kalau tidak punya ilmu, hidup akan sesat. Oleh karenanya, maka menuntut ilmu adalah menjadi kewajiban untuk kita semuanya. Bersyukur kalau kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk mengaji atau tolabul ilmi.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk melengkapi dan agar ibadah kita ini sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang mandi sunnah ya. Tentang mandi sunnah halaman 8. Nah, pembahasannya kita malam ini akan sampai di wal majnuni ya. Wal majnuni wal mugma alaih. Itu 2 3 halaman 8 baris keempat dari atas. Tuh, wal majnuni wal mugma alaih. Kita murojaah dulu ya, yang ditulis dalam matan takrib ini. Mandi-mandi yang disunahkan ada 17 ya. Yang pertama mandi di hari Jum'ah, udah diamalin ya. Kemudian mandi di 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian mandi saat akan melaksanakan sholat istisqa. Kemudian mandi ketika akan melaksanakan sholat sunnah khusuf dan juga kusuf, gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian sunnah mandi ketika telah memandikan mayit ya. Kemudian mandi bagi orang kafir apabila dia masuk Islam. Nah, itu yang bulan lalu. Nah, itu udah dibahas gitu ya. Nah, sekarang nomor ke-8. Wal majnuni wal mugma alaihi. Mandi yang hukumnya sunnah, nggak wajib. Ya, kalau dilakukan lebih bagus. Dan pastinya pertama kita ngikutin tuntunan sunnah Rasul, perintah agama. Yang kedua akan mendapatkan pahala. Ya, biar tidak wajib juga, jangan dianggap ringan. Nah, mesti kita harus dilaksanakan, usahakan laksanakan. Usahakan laksanakan ya hal-hal yang apa? Hal-hal yang sunnah. Intinya kan semuanya itu perintah agama. Begitu saja ya. Perintah agama, perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kalau kita ingin mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah ya, baik itu yang wajib maupun yang hanya anjuran saja, nah maka usahakan kita harus melakukannya. Nah, mandi yang sunnah wal majnuni yang ke-8, sunnah mandi bagi orang yang gila ya, bagi orang yang gila, yang akalnya mengalami gangguan ya, yang akalnya mengalami gangguan ya, kurang normal dah kira-kira begitu ya, kurang waras ya. Wal mugma alaihi dan ayan ya, wal mugma alaihi dan yang ayan atau yang pingsan, orang yang pingsan atau skalor nah, ya. Epilepsi ya. Orang yang pingsan atau yang skalor apabila apa? Idza afaqo, apabila keduanya sudah sembuh ya, apabila keduanya sudah sembuh. Jadi sunnah mandi gede ya, sunnah mandi gede ya kepada orang yang gila atau orang yang pingsan atau orang yang ayan apabila dia sembuh dari gilanya atau sembuh dari ayannya. Itu sunnah mandi ya, sunnah mandi gede gitu ya. Ya, orang gila ya. Nah, orang gila, kalau orang gila itu kan
dalam hadis Rasulullah dikatakan rufi'al qalam an thalasin, ya, diangkat pena. Apa maksud diangkat pena? Maksud diangkat pena itu enggak dicatat, ya, enggak dicatat sikap perbuatan, ya, tidak dicatat sikap perbuatannya atau tidak mendapatkan sanksi hukum, ya, atau tidak tertuntut, tidak mukallaf, ya kan, tidak mukallaf, tidak tertuntut dengan syariat, gitu kan. Nah, tidak tertuntut dengan syariat itu artinya rufi al kolam, nggak dicatat dia, ya, nggak dicatat. Ada tiga ala salasin, ada tiga, ya, rufi al kolamu ala salasin, ya, pena diangkat, ya, artinya tidak dicatat, ya, perbuatan baik maupun perbuatan buruknya. Barangkali ada yang baiknya, gitu kan. Siapa itu? Ya, yang pertama adalah anak yang masih kecil, ya. Nah, anak yang masih kecil, masih bocah. Nah, sehingga dia baligh, ya, sampai baligh. Jadi kalau anak kecil walaupun dia berbuat baik atau berbuat dosa, ya, berbuat baik atau berbuat dosa, maka tidak dicatat, nggak dapat pahala dan nggak dapat sanksi dosa bila dia apa? Bila dia melakukan dosa. Bocah kecil, ya, belum apa? Belum baligh, ya kan? Belum baligh. Tandanya baligh ada berapa? Dikatakan anak udah masuk dalam kategori baligh atau udah dalam kategori dewasa, ya, tandanya apa? Nah, ya harus tahu, Pak, ya. Alamatul bulugi dalam kitab Sapina ada tuh, ya. Alamatul bulugi salasun, ya. Ciri-ciri tanda-tanda anak udah baligh, ya kan? Kalau udah baligh itu udah mulai dicatat tuh. Udah punya buku catatan amal kalau udah baligh. Kita punya anak laki-laki atau perempuan udah baligh itu udah masuk catatan amal. Nah, kalau sebelum baligh tadi rufi al-qalam, nggak dicatat. Walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, nggak dicatat jadi amal baik, ya, nggak dicatat jadi amal baik. Atau misalkan berdosa, ya, bocah ada yang mabok, gitu, ya, atau nyolong, ya kan. Nah, itu enggak berdosa, dia enggak masuk dalam catatan. Nah, sehingga dia baligh. Nah, balighnya pertama dari ukuran umur. Dari ukuran umur laki-laki maupun perempuan apabila sudah sampai 15 tahun. Nah, coba cek anak kita. Ya, nah kita nih 15 tahun kelas berapa? SMP ya? Hah? SMP kelas 3 ya? Ya 15 tahun, Pak. Ya, 15 tahun. Awas cek anak-anak kita nih, ya. Itu kan kewajiban orang tua, amanah, Pak. Nah, kalau udah umur 15 tahun, laki-laki maupun perempuan, itu udah wajib ibadah. Ya kan? Wajib ibadah, udah punya catatan amal. Kalau enggak melaksanakan kewajiban, dosa. Dan ketika berbuat dosa, dicatat sebagai dosa. Ada catatannya. Tuh, 15 tahun tuh. Yang kedua, anak perempuan, ya, anak perempuan sudah haid minimal umur 9 tahun. 9 tahun tuh kelas 3 SD, ya. 3 SD. 9 tahun udah haid. Itu udah baligh itu. Ya kan? Udah baligh, udah mukallaf. Itu udah wajib sholat.
Ya, udah wajib. Kalau berbuat dosa dia dapat catatan dosa. Oh, udah pada head nggak anaknya? Sebelum head, nah sebelum head atau belum sampai umur 15 tahun, nah berarti itu masih belum balik, belum mukallaf. Dia nggak wajib. Ya, walaupun puasa juga nggak wajib. Ya, ketika dosa juga nggak dicatat dosa. Nah, yang ketiga, tanda balik itu ya apabila keluar mani atau mimpi jima, ya. Nah, keluar mani, ya, walaupun masih umur 9 tahun, ya, tapi udah keluar mani, ya, atau mimpi jima. Nah, itu masuk dalam kategori balik. Nah, kalau kriteria-kriteria 3 tadi udah ada, nah maka itu ya pena, ya, atau kolam mencatat amal kebaikan. Nah, terus bagaimana kalau anak-anak sholat, ya kan, diajarin, dikasih tahu untuk apa? Untuk tidak berbuat dosa. Nah, ya, tidak berbuat dosa. Nah, maka itu ada yang mengatakan bahwa pahalanya buat kedua orang tuanya. Ya, pahalanya untuk kedua orang tuanya karena orang tuanya telah beramal. Apa amal orang tua? Amal orang tua ngurus anak. Itu ngurus anak itu amal, Pak. Ya kan? Ngurus anak itu amal. Ya makanya kita harus ikhlas rela kalau ngurus anak. Ya udah ikhlasin aja ngurus anak, ya. Ya mendidik, biayain, ya ngejaga, ngerawatnya, itu amal. Ya, dan itu akan menjadi catatan amal kedua orang tua. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang kedua orang gila. Nah, orang gila nggak dicatat itu ya. Walaupun orang misalkan ada orang gila zina ya nggak dianggap dosa dia. Ya, ada kali dah orang gila gitu ya. Ya. Tapi saya heran tuh ada orang gila di jalan perempuan. Lewat laki-laki orang gila nyebrang dia. Saya kok ngerti gitu. Ya dia ketakutan itu. Iya kan? Ketakutan perempuan orang gila tuh. Terus lewat orang gila laki-laki nyebrang dia takut. Ya. Eling juga kali ya. Ada punya rasa takut juga dia. Ya, saya mikir itu. Iya. Pas nyebrang dia kelihatan lagi gilanya gitu. Nah, jadi orang gila enggak dicatat, enggak berdosa orang gila. Ya. Orang gila enggak sholat juga enggak apa-apa, enggak puasa juga enggak apa-apa. Iya kan? Iya enggak? Nah, makanya kalau ada orang enggak sholat, enggak puasa, iya gitu. Iya, lebih daripada gila itu. Hah? Oh siapa? Oh orang gila. Nah, bagus juga pertanyaannya ya. Jadi orang gila ya. Nah, orang gila nanti apakah masuk surga, apakah masuk neraka? Nah, itu ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan ya. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang gila itu karena dia enggak kena tuntutan syariat, karena dia enggak mukallaf gitu kan, enggak mukallaf, nah maka nanti dia akan masuk surga, gitu kan? Maka dia akan masuk surga karena di apa? Karena diibaratkan seperti orang yang tidak kesampaian syariat. Ya, orang tidak kesampaian dengan syariat. Gitu. Ya kalau orang gila kan, ya kan? Orang gila emang minta dia mau gila, ya kan, kecuali kalau ada penyebab kenapa dia gila. Nah itu berarti kan pertamanya dia normal biasa ya, normal gitu ya kan, normal.
gitu kan. Pertamanya kan normal, berarti ketika normal dia kan kena tuntutan hukum ya, dia kena tuntutan hukum ketika dia normal gitu ya kan. Nah lalu kemudian tiba-tiba gila. Nah cuman persoalannya itu yang menyebabkan dia gila itu apa, ya kan? Yang menyebabkan dia gila itu apa? Ya kalau dia nggak punya iman itu lain lagi cerita. Nah itu nanti dihisab dituntut, ya dihisab dituntut. Kenapa? Ya apa namanya? Kenapa tidak mempertahankan dalam keimanannya? Misalkan orang stres deh, ya misalkan orang stres gara-gara problem hidup. Aturan kan kalau dia diuji dengan problem hidup kan hendaknya dia bersabar bertawakal, gitu kan? Bersabar bertawakal. Nah, lalu kemudian dia malah apa namanya? Nah, malah stres. Nah, itu kan nanti di situ ada tuntutan apa? Nanti di situ ada tuntutan hukum. Gitu ya. Ada tuntutan hukum. Jadi orang gila itu disepertikan seperti orang yang tidak kesampaian Rasul. Sehingga bodoh. Ya kan? Sehingga bodoh. Ya kalau orang bodoh sekarang jangankan orang gila, orang benar-benar bodoh. Kenapa? Karena enggak ada Rasul yang nyampein hukum, yang nyampein syariat. Nah berarti kan dia enggak tahu. Ya orang bodoh, dia enggak melaksanakan perintah, enggak melaksanakan syariat atau berbuat dosa, namanya juga orang bodoh. Ya kan? Berbuat dosa dia enggak tahu, dikira mabok itu enggak dosa. Dia enggak tahu, bener-bener enggak tahu karena enggak ada yang ngajarin, enggak ada yang enggak ada yang ngasih tahu. Berarti dia bebas dari apa? Bebas dari hukum. Ya kan? Bebas dari hukum, maka dia enggak berdosa. Ya kan? Dia enggak berdosa. Nah, begitu pula orang yang apa? Orang yang majnun atau orang yang gila. Nah itu dia disamakan, ya dia disamakan dengan orang-orang yang bodoh, yang tidak kesampaian syariat. Kalau sekarang kita termasuk orang bodoh apa enggak? Banyak enggak yang nyampein syariat? Ya banyak, ya kan? Ya. Nah, kita sekarang nggak bisa dibilang bodoh, Pak. Iya kan, nggak bisa dibilang bodoh karena udah banyak para ulama yang menyampaikan hukum, iya kan. Maka kalau zaman sekarang kita dibilang bodoh, dosa, iya kan, dosa, iya kan. Nah, dosanya apa? Dosanya kenapa enggak apa? Enggak belajar, kenapa enggak ngaji, kenapa enggak bertanya. Jadi enggak ada alasan kita. Ya, enggak ada alasan kita enggak tahu ya zaman sekarang. Ini memisalkan gitu ya kan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Gitu kan? Itu surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kata Allah, dan kami tidak akan menyiksa, ya tidak akan menyiksa kepada orang-orang, ya kepada manusia hatta nab'atsa rasula, sehingga kami telah mengutus rasul, utusan yang menyampaikan syariat kepada manusia-manusia tersebut. Maka berdasarkan ayat ini, nah orang gila disepertikan itu. Itu kan? Disepertikan itu. Nah, cuman permasalahannya apalagi kalau gilanya dari apa namanya? Dari mulai hidup. Dari mulai hidup udah gila. Iya kan? Nah, dari mulai hidup udah gila. Nah, sekarang orang gila, mohon maaf misalkan memang yang menciptakan, yang mentakdirkan orang gila siapa? Ya Allah. Gitu kan? Yang mentakdirkan orang gila ya Allah. Karena dia adalah makhluk ciptaan Allah. Ya maka terserah Allah. Gitu kan? Maka terserah Allah ya. Nah, tapi tadi kalau kasusnya sebelumnya dia enggak ini,
nggak gila, kemudian menjadi gila. Nah itu sebelumnya berarti mukalaf. Nah kemudian selama gilanya dia nggak mukalaf kan, nggak kena tuntutan hukum karena gila. Cuman nanti persoalannya nanti yang akan dihisab yang menjadi penyebab apa? Penyebab gila. Nah itu yang akan dihisabnya gitu ya. Nah seperti itu, Beh ya. Kenapa? Gilanya bukan? Nggak dianiaya berarti kan gilanya dari sama orang gitu. Ya stres kayak tadi kan berarti kan sebelumnya kan normal gitu kan. Sebelumnya normal. Nah, tiba-tiba gila gitu. Tiba-tiba gila. Nah, oh sama orang gitu ya. Oh, misalkan oh gitu diteluh gitu ya. Diteluh. Ya itu ya. Jadi ya kalau misalkan dianiaya juga kan ada penyebabnya. Kenapa dia dianiaya? Bisa saja orang yang dianiaya karena dia berbuat aniaya. Sama-sama zolim gitu ya kan? Sama-sama zolim. Saking orang yang dizoliminya sakit hati, ya kan? Sakit hati kemudian di apa? Kemudian guna. Nah berarti kan dia juga salah, ya kan? Berarti dia juga salah kan? Nah kecuali kalau orang baik-baik, ya kan? Tiba-tiba di apa? Tiba-tiba dizolimi misalkan atau diguna-guna, itu lain masalah. Nah jadi akhirnya semua amal perbuatan itu akan ditanggung masing-masing. Ya, baik dan buruknya kita harus mempertanggungjawabkan apa? Mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Nah, jadi ya wallahu a'lam bishawab sananya gitu ya. Ya. Udah ya. Tadi gila ya. Jam berapa itu? Nah, orang yang gila tadi apabila apa? Orang yang gila atau orang yang ayan atau orang yang pingsan. Nah, ketika dia apa? Ketika dia sembuh, ketika dia sehat, maka sunnah mandi. Ya, mungkin dibilangin sama keluarganya, ya udah gila kemudian sehat. Kan sekarang ada kan pengobatan orang gila itu ya, ODG itu ya. Yang polisi itu tuh. Yang polisi ya. Ya apa namanya itu? Itu dia itu bisa itu nolong orang gila tuh jadi pada sembuh, jadi pada sehat tuh. Polisi itu siapa namanya itu? Ada itu ya, ada di medsos. Gitu, ya. Nah, itu bisa sembuh itu. Maka dia gundulin, dia cukurin, dia mandiin. Ya kayak begitu. Jadi orang kalau udah sembuh dari gilanya, nah tentu nanti orang yang sehat, ya kan? Orang yang sehat harus ngerti tuh dia mandiin, bersihin badannya, cukurin rambutnya. Kadang-kadang ada rambutnya sampai panjang gitu ya kan? Nah, itu cukurin rambutnya, ya kan? Mandiin. Nah, kenapa? Karena dia sudah sembuh dari apanya? Dari gilanya. Nah sunnah mandi itu ida apako walam yatahakkok minhuma inzalun. Itu pun hukumnya sunat kalau enggak terbukti ya, kalau enggak terbukti orang yang gila atau orang yang ayan tadi itu ya dia tidak keluar mani. Nah jadi persoalannya bagaimana kalau orang ketika gila dia keluar mani, ya kan? Keluar mani, itu mah entah gimana, ya mungkin ada orang ngeliat, ya bisa saja kan keluarganya ngeliat gitu ya, namanya orang gila ya kadang-kadang telanjang gitu kan, kadang-kadang telanjang, tiba-tiba keluarganya ngeliat kali itu dia keluar mani atau bagaimana ya. Nah jadi kalau yakin sewaktu dia gilanya itu dia keluar mani, berarti kalau keluar mani kan mandinya jadi apa? Jadi wajib bukan sunnah lagi. Gitu kan? Bukan sunnah lagi. Nah,
Walam yatahaqqaq minhuma injalun fa in tahaqqaqa minhuma inzalun wajaba al-ghuslu ala kulli minhuma. Nah, kalau yakin itu orang yang sekalornya atau orang yang ayahnya, orang yang pingsannya itu yakin dia keluar mani, ya, yang mewajibkan mandi mandi besar, maka mandi jadi hukumnya wajib, gitu kan? Hukumnya jadi wajib, nggak sunnah lagi. Kenapa? Karena ada yang menyebabkan harus mandi gede walaupun dalam keadaan gila atau dalam keadaan pingsan. Nah, ini menunjukkan ya betapa pentingnya perhatian, ya, perhatian terhadap kebersihan atau kesucian. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, mandi itu kan salah satu amalan kebersihan atau kesucian. Nah, maka sekalipun dia gila atau apa namanya ayan, ya, nah ketika sembuh, ketika sehat, maka harus apa? Harus mandi. Baik itu hukumnya wajib maupun sunnah. Kalau wajib, nah ketika dia lagi gila atau ketika dia lagi pingsannya itu keluar mani. Itu ya. Nah, ini termasuk daripada mandi sunnah. Nah, kemudian wal guslu inda iradatil ihrami. Ya, wal guslu indal ihrami, yaitu sunnah mandi ketika akan melakukan ihram. Nah, ini sampai selesai ini berkaitan dengan ibadah-ibadah di sono, ya. Ibadah di tanah haram. Ya, ibadah di tanah haram. Nah, ini banyak disunahkan mandi. Wal guslu indal ihrami, sunnah mandi ketika akan melakukan ihram. Ya, nanti kalau kita umroh atau haji. Walidukhuli Makkah, ketika akan masuk Mekah. Nah, kita sunnah mandi. Walil wukufi bi Arafah, ketika akan wukuf di Arafah, sunnah walil mayyiti, walil mabiti itu bukan mayyiti, ya. Walil mabiti bi Muzdalifah, ketika kita akan nginap, ya, atau bermalam di Muzdalifah. Waliromil jimari salasi, ketika akan melempar jumroh yang tiga, ya, jumroh wusto, jumrah ula, jumroh akobah, ya, jumroh yang tiga. Nah, itu disunahkan mandi. Walid tawafi, ketika akan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Walid sa'i, ketika akan sa'i. Walidukhuli Madinata, ketika akan masuk ke Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disunahkan mandi. Jadi, nah itu biasanya nanti dikasih arahan sama petugas, ya, sama petugas. Nah, jadi itu jangan disia-siakan kesempatan ketika kita berziarah, ya. Nah, berziarah ke tanah haram, ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan manasik haji, ya, ibadah-ibadah haji, kegiatan ibadah haji. Nah, itu jangan dilewatkan. Nah, kita lakukan mandi sunnah. Maksudnya mandi gede, Pak, ya. Mandi sekujur badan itu, ya. Banyakin mandi sunnah, gitu kan. Nah, setiap akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah haji. Kenapa? Karena pahalanya besar, gitu kan. Yang diharapkan adalah pahalanya besar. Timbang cuman mandi doang, itu dapat gaji, Pak. Dapat pahala, ya. Timbang cuman mandi doang. Selain daripada apa? Selain daripada kita mendapatkan manfaat daripada mandi. Mandi itu kan kesehatan, ya. Mandi kesehatan, biar seger, ya, sehat, seger. Terus badan juga jadi rapi, jadi cakep.
Apalagi kalau kita bisa membiasakan mandi sebelum subuh, Pak. Mandi sebelum subuh. Nah, ini kan waktu yang lagi ini banget itu. Waktu-waktu yang lagi dingin. Ya kan? Mandi sebelum subuh. Ya, mandi sebelum subuh. Nah, itu banyak faedahnya itu. Ya kan? Banyak faedahnya. Nah, maka di sini dibahas ya, sebetulnya yang termasuk mandi sunnah di sini bukan hanya ini saja. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa dalam kitab yang panjang pembahasannya itu masih banyak mandi-mandi sunnah. Ya, masih banyak mandi-mandi sunnah. Di antaranya ya, ketika kita akan apa tuh? Akan mencukur kumis, itu juga sunnah mandi, Pak. Kenapa? Karena nyukur kumis itu sunnah. Itu kan termasuk fitrah dalam agama. Ya, kumis dicukur, jenggot dipiara. Itu kan. Nah, kumis dicukur, jenggot dipiara, jangan sebaliknya. Jenggot dicukur, kumis dipiara. Sunnahnya, fitrahnya itu kan begitu kan. Nah, ketika kita mau ngerok kumis, nah itu sunnah mandi dulu tuh. Ya, sunnah mandi. Itu hebatnya ajaran agama ya. Sedetil itu sampai di apa? Nah, sampai dibahas ya. Atau misalkan wali kulli lailatin min ramadhana. Nah, setiap malam di bulan Ramadan ya, setiap malam di bulan Ramadan ketika kita akan melaksanakan ibadah, maka itu sunnah mandi dulu tuh. Mau terawih ya, setiap malam Ramadan itu sunnah mandi dulu tuh setiap hari ya. Setiap malam gitu maksudnya. Setiap malam mau terawih mandi gede dulu gitu ya. Atau misalkan biman yahdurul jamaah. Nah, ketika orang yang akan mengikuti sholat berjamaah, nah itu sunnah mandi dulu tuh ya. Jadi berarti setiap kita mau sholat ya, setiap kita mau sholat sunnah mandi. Tapi kita kadang-kadang mandinya cuman mandi apa? Mandi sepotong ya, maksudnya mandinya mandi diguyur gitu ya, kayak mandi gede. Nah, itu sunnahnya itu setiap mau sholat ya, setiap mau sholat. Karena ketika kita mau sholat jamaah ya, sholat atau sholat jamaah gitu ya kan, sholat sendirian ataupun sholat jamaah. Apalagi kalau sholat jamaah. Nah, kalau sholat jamaah itu kan sholat bareng-bareng. Jangan sampai badan kita bau. Nah, itu makruh, Pak. Makruh. Ya makanya sunnah juga pakai minyak wangi. Nah, karena itu nanti akan bikin apa? Nah, itu nanti akan bikin nggak enak sama orang. Ya kan? Gak enak sama orang tuh, maka mandi dulu gitu ya. Nah, kita akan menghadiri perkumpulan itu disunahkan mandi. Begitulah etika dalam Islam ya, sangat diatur sekali ya. Supaya apa? Nah, supaya apa namanya? Nah, kita bisa memberikan kenyamanan kepada orang lain. Coba kita kalau lagi sholat, sebelah kita bau lah kan, itu ganggu nggak sama kehusuan sholat? Ganggu, Pak ya, kecuali kalau kita pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker mah keganggu itu ya. Jangan kita rapi, kita bersih, kita pakai minyak wangi kalau mau kondangan. Nah, giliran mau sholat, ya Allah ya kan, giliran mau sholat udah kagak mandi, pakaiannya nggak jelas gitu ya kan, ya kan. Nah, begitulah tuntunan ya, begitulah tuntunan dalam apa, dalam syariat agama. Untuk apa? Untuk menyempurnakan dan lebih baik kita lagi dalam beribadah, dalam menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu akan bernilai pahala, Pak. Akan bernilai pahala apa-apa yang kita lakukan
karena itu semuanya ada tuntunan dalam syariat Islam. Nah, ini malam ini mungkin ini saja yang bisa kita bahas, kita baca bersama-sama hal yang berkaitan dengan mandi sunnah. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan terkait dengan mengusap sepatu, ya, mashul khofain, yaitu mengusap sepatu ketika wudhu. Boleh enggak ketika wudhu pakai sepatu cuma diusap doang, sepatunya enggak dilepas? Sepatunya enggak dilepas ketika wudhu, boleh enggak? Boleh, Pak. Nanti ada ketentuannya, nanti babnya, pasalnya akan kita bahas bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan umur panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbanyak aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup bersama-sama dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbin fa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumina, tawassalna bi ta'limina, antarzuqana wasi'an wa antarzuqana amana. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajtah wa la maridun illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa yasartaha fayassir umurana washrah sudurana wahtim bisolihati amalina ghair khazaya wala mabtunin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.